Kalau misalnya saat ini, nih kita mau memutus stereotip itu, berarti kan ada yang perlu kita putus rantainya. Oke. Jadi mulainya dari kita dulu. Apa efek dari penerapan pola asuh yang stereotip tadi pada saat si anak ini nanti bertumbuh dewasa? Jadi waktu itu klien ini contoh ya, klien ini udah usianya 40 tahunan lah. Gitu. 40 tahun ya, Mam. 40 tahun. Terus gimana si anak ini yang sekarang udah 40 tahun ini jadinya dampaknya? Hidupnya bener-bener flat kayak zombie. Assalamualaikum, kembali bersama saya Dula Alia di Dula Alia Channel. Tempat mengedukasi dan menginspirasi para ayah dan ibu sejak masa konsepsi, kehamilan, persalinan, postpartum hingga parenting usia dini. Nah, tahu nggak Mam, sering kali loh di luar sana kita mendengar tentang stereotip pola pengasuhan anak. Seperti apa ya itu? Nah, konon bila anak-anak tumbuh dalam pola asuh yang kuat tentang stereotip gender perempuan dan laki-laki, pada saat mereka besar akan menginternalisasi dan akan sulit untuk memerankan peran-peran dan mengikuti pola asuh stereotip konvensional. Namun saat ini penelitian menunjukkan bahwa pola asuh anak bukan berdasarkan pada stereotip gender, tapi karakteristik dari masing-masing individunya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu luar biasa. Nah, kita akan ngobrol tentang gimana sih stereotip pola pengasuhan laki-laki dan perempuan. Kita langsung saja sapa ya dengan Mbak Novi Andriani, Inner Self Coach. Selamat pagi, Mbak Novi. Nah, ini banyak banget ya Nov. Jadi di kalangan ibu-ibu nih banyak kan DM. Mbak, gimana sih cara ngasuh anak laki-laki? Gimana sih cara ngasuh anak perempuan? Nah, sebelum ke sana rupanya nih kalau misalnya ya tanpa sadar ya dari lahir aja nih, kalau orang mau nengok orang yang baru lahir, bayinya perempuan, apa tuh kadonya? Warnanya nuansa pinky. Kalau bayinya laki-laki biru cenderungnya. Nah, itu aja ternyata kita udah nggak sadar tuh udah menstereotipkan ya bahwa yang perempuan seperti itu, yang laki-laki seperti ini. Nah, gimana sih Nov sebenarnya gitu tentang stereotip pola asuh ini? Sebelumnya makasih dulu nih ya, aku udah diundang bareng nih ke sini. Seneng banget gitu ya bisa, mudah-mudahan bisa mengedukasi para orang tua di luaran sana gitu. Aku ini berdasarkan experience aja ya Teh ya, experience dan eksperimen sebenarnya di ruang sesi, terus juga dari apa yang kita dapat di sekitaran kita gitu. Stereotip ini muncul sebenarnya dari mana sih gitu kan? Yeah. Dulu waktu lagi kita kecil, emang kita udah di kotak-kotakan. Maksudnya kita semua tuh udah pasti di kotak-kotakan lah ya. Iya, secara nggak sadar ya. Iya, karena kan memang terlahirnya sesuai dengan gender nih. Ya. Perempuan dan laki-laki. Masing-masing membawa fitrahnya dong. Masing-masing punya fitrahnya sendiri, betul. Punya tugasnya sendiri-sendiri, punya misi jiwanya sendiri-sendiri. Nah, cuman karena memang perbedaan jenis kelamin ini, terus juga ada culture ya yang mengconditioning society kita nih, yang kayaknya punya belief tertentu tentang tugas laki-laki, tugas perempuan. Ya ini anak perempuan biasanya ngerjain, laki-laki tidak mengerjakan. Iya, kayak gitu. Contoh masak gitu kan? Contoh masak, terus apa namanya? Pokoknya semua pekerjaan yang laki-laki angkat galon, laki-laki. Ya, kayak gitu nggak? Mams di rumah. Gitu. Jadi udah Padahal kalau nggak ada bapaknya kita ngangkat galon sendiri juga bisa kan? Iya sih, kayak mau nggak mau kan akhirnya sama. Jadi maksudnya balik lagi ya ke yang tadi, society kita. Society kita itu sudah mengconditioning dan mengkotak-kotakan itu sebenarnya. Tapi kita perlu tahu background-nya apa gitu ya. Culture tadi di satu culture tertentu dengan misalnya contoh agama tertentu juga. Kan ada misalnya kayak budaya patriarki. Matriarki itu ada beda-beda loh gitu. Nah itu yang sebenarnya tanpa sadar nih jadi berimpact terhadap pola pengasuhan. Dan ini kan sudah secara turun-temurun ya gitu. Jadi kayak kalau misalnya saat ini nih kita mau memutus stereotip itu, berarti kan ada yang perlu kita putus rantainya.
Oke. Jadi mulainya dari kita dulu. Nah, cuman sebelum ke sana, emang efeknya apa sih buat si anak ketika mereka sudah dikotak-kotakan? Betul. Efeknya tuh apa gitu udah dikotak-kotakan seperti itu. Contoh ya, yang paling amat sangat kita rasakan di ruang sesi ya. Contoh nih, laki-laki yang datang ke ruang sesi, itu biasanya dari awal itu mereka belum tentu sudah aware sama emosionalnya. Karena gitu terbiasa untuk jangan nangis, anak laki-laki tidak boleh nangis. Nah, anak laki-laki nggak boleh cengeng gitu. Kalau anak laki-laki yang menangis, gak apa-apa, biarin aja nangis. Iya, betul. Maksudnya kan itu emosi ya yang dirasakan kan dan valid. Yes, emosi ini kan bentuk dari kasih sayang. Nah, fitrahnya kalau tadi sebelum kita mengkotakkan ya, maksudnya sebelum anak-anak itu bertugas, kita juga bertugas sesuai dengan misi jiwa kita, mereka dapat kebutuhan ataupun fondasinya dulu nih yang paling dasar. Karena kan gini Nov, agak bingung ya. Ada ibu-ibu yang bilang nih kalau kita lagi ngumpul ya si ibu-ibu yang punya anak-anak balita. Mbak, tapi kan memang sudah fitrahnya, beda kan? Ngasuh anak laki-laki, komunikasi sama anak laki-laki dengan komunikasi sama anak perempuan. Karena fungsi otaknya mereka berbeda. Nah, ini gimana nih Nov? Sampai di usia berapa sih kita bisa memperkenalkan gitu sesuai dengan fitrahnya? Nah, itu tadi balik lagi. Sebelum ke situ, fondasinya dulu mereka perlu punya. Apa tuh? Jadi dari 0, paling tidak ya, dari 0 sampai 3 tahun. Nih, itu udah anak-anak kita tuh kan butuh cinta, butuh kasih sayang, butuh freedom untuk mengekspresikan emosinya, butuh kebebasan ya untuk berekspresi. Ya itu dulu. Sebelum 3 ini dulu ya. 3 ini dulu deh paling enggak. Kita ngasih perhatian, kita ngasih explanation, even misalnya, even bayi sekalipun ya. Kita ajarin mereka, maksudnya edukasi mereka untuk bebas mengekspresikan emosi, tapi juga kita sambil mengenali nih. Kita kenalkan gitu. Kamu lapar ya? Iya. Atau adek bosan ya? Iya. Kita tanyakan ya. Marah lah. Kan mereka gitu. nggak tahu ya ini namanya apa, Mam? Ya, kayak aku nggak tahu, tapi aku cranky gitu kan. Kayak kita validasi lah, intinya gitu, supaya mereka tidak kehilangan arah dan nggak tahu melabeli emosi. Jadi si ibu-ibunya dulu nggak apa-apa ya, dia coba melist down nih. Kamu ini ya, kamu itu ya gitu kan. Semua emosi disebutkan ke anak gitu. Oh marah. Iya gitu. Nggak apa-apa kok kalau marah. Gimana. Cara marah yang sehat gitu kan. Gitu. Jadi kita dengerin lah ya intinya. Kita juga mau listen nih pokoknya gitu. Kita berikan ruang yang comfort, kita berikan kasih sayang itu, apresiasi ke mereka, validasi dan attention, intinya itu. Baru setelah menginjak usia 3 tahun ke atas, itu masuk masa apa tuh kalau dalam Kalau kita bilangnya itu udah masuk ke sebenarnya 4 tahun ke atas, tapi 3 tahun sudah mulai dikenalkan nggak apa-apa. 4 tahun ke atas itu masa falik namanya. Masa falik. Gitu. Dalam Freudian psikologi. Sexual development itu emang ada stage-stage-nya. Nah, usia 4 tahun itu kita perlu mengenalkan anak akan jenis kelaminnya. Baru di situ. Dan nggak apa-apa loh, Mam, untuk menyebutkan nama jenis kelamin. Dan sebutkan dengan yang benar kelaminnya. Iya. Jangan yang burung-burung, kue pepe gitu. Nanti bingung loh tuh anak kalau udah sekolah kue pepe sama dengan itu, burung sama dengan itu kan bingung. Iya. Udah benar-benar dikenalkan secara clear. Oke, bahwa alat kelamin laki-laki penis, alat kelamin perempuan vagina gitu. Dan nggak apa-apa, jangan bikin itu sebagai sesuatu yang tabu, supaya mereka juga tahu nanti secara seksual yang sehat itu seperti apa. Dan bilang nanti moms juga di rumah menanyakan ke anaknya yang udah agak gede dikit, kamu tadi disentuh di bagian mana? Penis atau vagina? Kalau dia biasanya bilang kue pepe, bingung nggak, Mam? Iya kan? Bener banget. Nah itu nanti baru mulai ngajarin ke boundariesnya mereka yang healthy. Nah kalau tadi Teteh nanya nih, kan otak kiri otak kanan misalnya beda gitu ya. Moms, Dad di rumah gitu ya. Kita semua tuh punya otak kiri otak kanan nggak sih? Ada ya. Ada kan? Bener. Emang otak kita cuma otak kiri doang? Emang otaknya sih? Jadi nggak selalu ya laki-laki kiri aja, perempuan kanan aja. Bener. Harus balance. Nah kita mulai mengenalkan, tapi kita mengenalkan itu salah satu identity jenis kelamin.
tadi, karena setiap Jadi orang memang beda. usia mulai masuk ke arah usia masa falik, usia 3 tahun ke atas, kita boleh mengenalkan menurut gender dan fitrahnya ya berarti. Betul. Misalnya pas lagi mandi, kan bisa tuh dikenalkan. Oke. Dan nggak apa-apa juga kok, sampai usia 3 tahun itu mandi bareng sama anaknya, maksudnya misalnya kayak ayahnya nih ngajak anak laki-lakinya mandi dari kecil gitu, gitu ya. perkenalkan, nggak apa-apa, itu yang sehat malah gitu. Nah, dari situ baru tadi si otak kiri dan otak kanan masing-masing itu memang punya fungsi yang berbeda. Ya kan, memang punya fungsi yang berbeda gitu. Ada yang lebih kognitif, ada yang lebih rasional, ada yang lebih logik. Itu yang otak kirinya, analitik gitu kan ya. Yang otak kanannya itu lebih yang kayak artsy, terus imajinatif, intuition, itu semuanya otak kanan. Nah, dua-duanya manusia itu punya. Nah, kita kenalin juga sama mereka. Nggak apa-apa kenalin musik dari kecil misalnya untuk belajar mereka mengekspresikan emosi secara sehat. Nggak apa-apa main masak-masakan buat anak laki-laki berarti ya? Nggak apa-apa. Kan kita nggak pernah tahu. Sekarang aja koki banyak yang cowok nggak sih, Teh? Dan biasanya lebih enak ya? Mereka lebih tahu gitu. Iya, Karena akhirnya mereka mendevelop sendiri gitu, menyeimbangkan sendiri gitu. Nah, tugasnya kita adalah sebagai orang tua mengenalkan mereka gimana tuh ngebalance itu dari kecil. Karena itu semua bentuknya dalam tubuh kita itu berupa hormon, Teh. Nah, setiap manusia tuh punya kok hormon yang emang feminin dan maskulin. Betul. Gitu. Makanya terjadi semua perubahan bentuk tubuh gitu ya. Nah, itu kelihatan tuh kalau misalnya ada ketidakseimbangan. Biasanya ada yang anak cowok tapi kok kayaknya lebih banyak lembutnya, femininnya. Bahkan sampai ke tubuhnya loh. Kita kelihatan gitu. Ada nggak sih ngelihat anak cowok yang agak gemoy-gemoy yang maksudnya yang kelihatan gitu loh. Kalau aspek femininnya tuh lebih kental. Itu kenapa biasanya? Selain hormon ya? Ya sebenarnya gini, hormon itu kan semuanya yang diabsorb juga akhirnya diolah, diekskresikan sama kelenjar-kelenjar hormon ya. Kalau dia asupannya asupan bukan hanya sekedar nutrisi, tapi juga emosi, tapi juga perilaku yang dicontohkan itu oleh orang-orang sekeliling dia. Oleh orang-orang sekitar. Nah, berarti kan kuncinya ada di mana? Ada di orang tua dan para parental figure yang mendidik anak. It takes a village to raise a child. Bener banget. Jadi para moms dan dad ya perhatikan lingkungan sekitar juga ya, bukan hanya parenting figur utama, tapi juga mbak di rumah mungkin, kakek neneknya, om tantenya, siapa aja sih yang di sekeliling anak kita pada saat anak kita bertumbuh dan diasuh. Ya, betul. Ya semua akhirnya balik lagi ya ke orang tuanya, kita, parental figure di sekitarnya gitu. Kitanya sendiri udah kenal belum sih sama diri kita sebelum memfasilitasi anak kita? Kita sendiri sudah menjalankan misi jiwa kita belum sih? Kita sendiri sudah menjalankan kehidupan kita sesuai fungsinya kita belum sih? Berarti mama papanya perlu belajar lagi ya. Belajar terus itu mati. Belajar terus sampai kita ninggalin dunia ini. Benar. Nggak berhenti. Nah, Nov, ada pertanyaan nih. Kira-kira apa efek dari penerapan pola asuh yang stereotip tadi pada saat si anak ini nanti bertumbuh dewasa? Oke. Contohnya yang tadi aku sempat sebutin juga. Contohnya dari beberapa klien yang datang, yang cowok terutama gitu. Mereka kesulitan untuk mengekspresikan emosi. Karena mereka udah dapetnya kayak cowok tuh gak boleh kayak gitu. Gak boleh nangis misalnya. Atau gak boleh lah mengekspresikan kayak kesedihan. Karena seolah-olah jadi kayak lemah, nggak kuat gitu kan. Terus dan mengakses ke emosi juga tantangan juga ya. Challenge jadinya buat kita para terapis sih. Maksudnya gimana ya biar mengkoneksikan perasaan dan iya kognitifnya gitu ya. Nggak biasa sampai ditanya, jadi waktu itu ngerasa apa? Biasa aja. Biasa aja, nggak ada rasa apa-apa. Sedih nggak? Enggak. Biasa aja. Iya benar, sampai satu titik ada kita kebetulan ketika menggali gitu, kegali ternyata ada poin di mana dia itu benar-benar di-repress, ada traumatik di situ, event yang benar-benar merepress emosinya.
itu sampai hidupnya jadi waktu itu klien ini contoh ya, klien ini udah usianya 40 tahunan lah. Gitu. 40 tahun ya, 40 tahun. Dan ternyata dewasa. ada kejadian yang cukup traumatik buat dia, adiknya meninggal, tapi dia tidak boleh mengekspresikan emosinya. Jadi waktu lagi dia nangis ketika adiknya meninggal, itu dibilang, jangan nangis, nanti adiknya nggak bisa masuk surga. Wow. Air mata kamu netes, ada nggak sih? Ada nggak sih di sekitaran kita yang kayak gitu? Nah, sejak itu, dia ke-repress emosinya, apapun emosinya, karena begitu satu emosi di-repress itu akan berefek ke emosi yang lain. Terus gimana si anak ini yang sekarang udah 40 tahun ini jadinya dampaknya? Hidupnya bener-bener flat kayak zombie. Banyak gak sih? 6 gitu ya? 6. Wow. Se-6 itu. Dan namanya spektrum emosi yang luas. Ketika yang satu tidak pernah di-embrace, tidak pernah disalurkan. Emotion itu kan energy in motion ya. Jadi dia perlu bergerak. Satu emosi, satu energi nih tidak bergerak, itu akan berefek ke yang lainnya. Jadi dia mau dapat apa juga biasa aja. Jadi bukannya jadi kayak aja. sufi ya jadinya? Apa zen gitu, bukan ya? Oh, seolah-olah di luaran kayak, gila dia zen kayak banget. Tapi dia begitu datang sini, asli sih mbak, gue gak ngerasain apa-apa dalam hidup gue. Jadi tipis ya antara merasa zen atau emang gak bisa merasakan emosi. Iya. Dan mimpi-mimpinya dia semuanya tentang zombie. Wow, baiklah. Kalau Moms mau mengetahui lebih banyak lagi nanti chat aja di kolom pertanyaan komentar ya Moms. Jadi Nov, gimana nih tips-tips yang bisa di-share ke Moms dan para ayah di rumah bagaimana menjembatani stereotip pola pengasuhan pada anak? Oke, aku di sini berbicara bukan berarti aku udah sempurna ya, Teh. Tapi ini berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan pengalaman, terus juga apa yang kita pelajarin, terus juga ya anak-anak kita sendiri gitu. Pengalaman klien ya? Betul, pengalaman klien juga gitu. Jadi di sini tuh yang aku ingin coba kenalkan ke para moms and dad di rumah gitu, lebih ke arah kita kenali dulu diri kita nih. Kita aware dulu nih sama diri kita sebelum kita mengasuh anak-anak. Karena gini, setiap kita nih pasti punya inner child yang bisa jadi wounded. Mau itu yang sebenarnya keluarganya terlihat harmonis, tetap ada loh sebenarnya. Nggak ada yang kebal ya? Nggak ada yang kebal gitu. Nah, kita jadi jangan sedih, nggak apa-apa. Kita perlu tahu, kita perlu sadar bahwa kita punya kebutuhan. Kebutuhan dasar ini apa sih? Love sebenarnya. Gitu. Jadi kalau udah dari love basicnya, kita tetap akan mengekspresikan itu ke anak-anak juga. Tapi gimana kalau orang tuanya sendiri nggak punya self love, orang tuanya sendiri nggak tahu dirinya sendiri kayak apa, dia susah tuh memberikan comfort buat anak-anaknya, kenyamanannya, validasi buat anak-anaknya, memvalidasi karena dia mungkin nggak pernah divalidasi, memberikan perhatian, mungkin kalau dulunya dia nggak pernah dikasih perhatian sama orang tuanya. Nah, kita perlu menyadari itu dulu. Yang ada tarik-tarikan sama anaknya. Iya, yang ada bisa aja ya, misalnya pas anaknya ngomong butuh perhatian dia gini, enggak, mami dulu nggak pernah kayak gitu sama kakek, sama nenek, misalnya kan, itu kan berarti kan sama aja kayak kita ngulang lagi ya. Iya. Nah, kalau kita mau memutus tadi si siklus atau pola stereotip tadi, kita mulai dari diri kita dulu aja sendiri, gitu ya. Karena kenali diri dulu ya. Kenali diri dulu, gitu ya. Terus kita bisa kok mengasuh ulang diri kita sebelum kita ngasuh anak kita. Kita ngasuh ulang diri kita dulu. Jadi ini PR-nya di orang tuanya ya, bukan ke anaknya. Anak kita tuh cuma cermin jiwa kita doang, cermin inner child kita. Waduh, langsung. Nih pokoknya nih, kalau moms di rumah ada anak, mau itu cewek, mau itu cowok gitu ya, lagi nangis guling-guling, bisa jadi dulu pas kita seusia itu, kita lagi pengen mengekspresikan itu tapi nggak boleh. Atau kita di stop. Nah, kita kasih atau sapu lidi keluar. Iya, kita kasih space dulu deh buat mereka mengekspresikan. Baru abis itu datang kita tanya. Kita yang create tuh si comfort kita space. kasih wadah ya kita untuk kasih dia bisa yang nyaman buat mereka bertumbuh gitu. Untuk mengekspresikan dirinya dengan aman rasanya, nyaman tapi juga lepas. Aman, nyaman, freedom, ya itulah intinya kita memberikan itu. Nah. Dua tadi. Terus yang ketiga itu adalah aku bilangnya reconnecting. Sebelum kita, ini namanya sama anak connection kan. Sebelum kita connect sama orang lain, kitanya dulu connect sama diri sendiri. Nah, reconnecting Moms makanya. dan ayah di rumah
terkoneksi dengan dirinya masing-masing. Gitu. Jadi kita tahu, kita aware bagaimana kita menghadapi anak. Kalau tadi ada pertanyaan gimana sih ngajarin, karena kan ibu-ibu begitu banyak iya. Gimana sih ini anakku tantrum, gimana sih mbak ini nih, padahal nggak sadar dianya dulu koneksi. Iya, kitanya dulu yang perlu reconnect. Ketika anak kayak gitu, itu jadi bahan refleksi buat kita sebenarnya. Nah, yang ketiga ya, yang sulit memang di situ. Itu lumayan challengingnya. Kalau kita tidak terbiasa, kita tidak aware, dan kita belum terbiasa. Nah, ini saatnya mungkin ini calling buat kita semua, buat mengenali dan akhirnya menjadikan itu sebuah habit baru buat kita yang lebih baik. Gitu, buat anak. Yang ketiga ada lagi, Nov? Nah, yang terakhir ini buat aku yang paling penting untuk si stereotip gender. Karena gender ini adalah tentang keseimbangan, tentang feminin dan maskulin. Gimana sih kita bisa menyeimbangkan diri kita? Sebelum kita ngebantuin anak kita untuk menyeimbangkan dirinya, kita kenali dulu aspek femininku tuh apa aja. Aspek maskulin di dalam diriku tuh apa aja. Apa yang perlu aku seimbangkan? Apa yang udah terlalu banyak? Misalnya ada ibu yang mungkin justru dia kebanyakan megang peran laki-laki dalam hidupnya. Berarti kan maskulin banget kan. Nah, gimana dia bisa ngimbangin tuh sisi sisi femininnya, dan dia akhirnya bisa menjadi role model. Kayaknya kalau para single mom itu kan banyak yang seperti itu ya, Nov. Kita harus bikin lagi ya khusus episode single mom bagaimana membalance si energi maskulin dan energi feminin. Setuju nggak, Mams? Itu next nanti ya. Terus itu sih yang paling penting. Berarti 4 tadi ya. Yang pertama kenali dirimu sendiri. Yang kedua tadi berikan wadah menjadi wadah yang aman dan nyaman. Yang ketiga itu reconnect dengan diri kamu sendiri, dan yang keempat balancing. Wow, ternyata banyak banget ya, Nov, PR. Nah, Mams dan Dad di rumah bukan PR ke anaknya dulu, jadi PR-nya lebih ke Mams sama Dadnya dulu di rumah. Yang 4 tadi ya. Terima kasih banyak Novi untuk ngobrol-ngobrolnya dengan Dula Alia. Nah, Mams di rumah apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Atau misalnya, Mbak aku punya tips loh Mbak untuk mengatasi stereotip pola asuh. Boleh banget ditulis di kolom komentar ya. So, sampai ketemu lagi di episode Dula Alia yang mendatang. Jangan lupa di like, di share, di subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.